Suatu ketika Abu Hanifah ini masih kecil. Abu Hanifah itu masih kecil. Dia punya guru namanya Hammad. Hammad itu guru yang sangat mempengaruhi Abu Hanifah. Abu Hanifah ini suatu ketika bermimpi, mimpinya aneh. Dalam mimpinya itu dia melihat ada pohon besar sekali, rindang. Tiba-tiba ada babi. Babi ini jalan menuju pohon itu, kemudian bernaung di bawah pohon itu babi itu. Ketika lagi enak-enak dia duduk di bawah pohon itu babi itu, tiba-tiba ada dahan jatuh, ranting patah, kemudian jatuh, kena pula kepala babi itu. Babi ini langsung lari kaget. Tapi selang beberapa waktu babi ini datang lagi, kemudian duduk lagi di bawah pohon itu. Aneh mimpinya. Abu Hanifah ingin bertanya kepada gurunya Hammad tentang takwil mimpi ini. Datanglah Abu Hanifah. Dia murid yang paling kecil. Hammad masih kecil usianya. Wahai Imam Hammad, aku bermimpi seperti ini, seperti ini. Tapi ketika itu Hammad tidak mengomentari mimpinya Abu Hanifah. Justru Hammad itu kayaknya ada sesuatu dalam pikirannya itu, kayak orang bingung. Sehingga Abu Hanifah bertanya, ya Imam, ada apa dengan kamu? Saya ini bertanya soal takwil mimpi. Kata Hammad, ya Abu Hanifah, aku lagi bingung. Kenapa? Datang utusan kepadaku bahwa ada undangan debat dari Rais Zanadiqah, pimpinan zindik. Zindik itu maksudnya orang-orang munafik. Mengajak debat para ulama di daerah kita ini, dan aku yang disuruh untuk menghadapinya oleh Amirul Baldah, oleh gubernur daerah itu. Aku pula mewakili semua para ulama, kata Hammad. Sementara aku bingung, yang diperdebatkan ini soal ketuhanan. Bagaimana mungkin aku akan berdebat dengan orang-orang zindik soal ketuhanan, sesuatu yang tidak bisa dilihat. Ini kalau aku berdebat akan memfitnah manusia. Kata Abu Hanifah, Allahu Akbar, aku baru paham takwil mimpiku wahai imam, katanya. Aku baru paham takwil mimpiku. Padahal Imam Hammad tidak menjelaskan takwilnya. Kata Abu Hanifah, subhanallah, aku baru paham takwilnya, katanya. Ada apa dengan anda wahai Abu Hanifah, kata Hammad. Boleh jadi takwilnya begini wahai imam. Pohon yang besar itu adalah syajaratul ilmi, pohon ilmu, dan itu engkau. Adapun babi yang datang kemudian di bawah pohon itu, itulah zindik yang mau datang tuh, katanya. Itulah zindik yang mau datang itu. Adapun ranting yang jatuh itu kemudian kena kepala si babi itu aku tuh. Aku yang akan mengusirnya, katanya. Adapun babi itu kemudian pergi dan datang lagi, dia sudah bertobat karena sudah kupentung itu kepalanya, katanya kan. Hammad ketawa saja, subhanallah, katanya Abu Hanifah, baru tahu aku takwil mimpinya, katanya. Kalau begitu ya imam, tugaskan aku yang mendebat mereka, katanya. Biar aku saja yang mendebat mereka. Kalau aku kalah, kata Abu Hanifah, wajar, aku anak kecil. Anak kecil kalah debat wajar. Tapi kalau aku menang, aku akan katakan saya tilmidh Hammad, saya muridnya Hammad. Kau akan bangga denganku, katanya. Kata Hammad, ya sudah, pergi kau sana, katanya. Berangkat Abu Hanifah ini. Ini orang-orang sudah kumpul nih, sudah kumpul. Orang-orang zindik ini sudah kumpul. Kemudian gubernur sudah menyaksikan dalam perdebatan itu. Ditunggu-tunggu Hammad itu tak datang-datang. Yang datang pula anak kecil, Abu Hanifah. Ya. Kata Ra'su Zanadiqah ini, kepala zindik ini mengatakan, Aina Hammad? Di mana Hammad? Kata Abu Hanifah, Imam Hammad tidak datang dan dia mengutus aku. Kata mereka, saya tidak mungkin melayani anak kecil. Saya ingin melayani Ra'sul Ulama, pemimpin para ulama di sini. Kata Abu Hanifah, saya katakan, guruku Hammad mengatakan bahwa perdebatan ini bukan perdebatan besar. Perdebatan ini perdebatan kecil, dan saya murid yang paling kecil, makanya dia mengutus yang paling kecil. Abu Hanifah itu, ya. Ini perdebatan kecil, tidak mungkin guruku yang menghadapi.
Karena ini perdebatan kecil, makanya dia mengutus murid yang paling kecil, dan akulah yang paling kecil dari muridnya. Sudah, jangan banyak bicara. Kira-kira apa yang mendebatkan dengan saya? Beraninya Abu Hanifah, masih kecil dia. Baik, katanya orang zindik ini, saya akan tanya kepadamu banyak soalan. Silahkan tanyakan saja. Pertama katanya, kapan Tuhanmu dilahirkan? Sejak kapan Tuhanmu dilahirkan? Apakah Tuhanmu itu ujug-ujug ada bahasa kitanya, ataukah dilahirkan? Kata Abu Hanifah, lam yalid wa lam yulad. Tuhan itu tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Kalau Tuhan itu dilahirkan atau melahirkan, tentu dia punya orang tua, dan dia tidak punya orang tua. Oh gitu ya. Saya tanya lagi, kalau memang Tuhanmu tidak dilahirkan, sejak kapan adanya Tuhanmu itu? Kapan waktunya? Maka kata Abu Hanifah, Tuhanku dan Tuhan kalian itu sudah ada sejak belum ada waktu, belum ada tempat, belum ada apapun di alam semesta ini, dia sudah ada. Saya akan tanya balik, kata Abu Hanifah, berapa angka sebelum 3? Mereka mengatakan 2. Berapa angka sebelum 2? Mereka mengatakan 1. Berapa angka sebelum 1? Enggak ada katanya kan. Kata Abu Hanifah, kalau angka saja sebelum 1 tidak ada apa-apa, maka sama juga dengan Allah. Ketika Allah itu ada, maka sebelumnya tidak ada apa-apa. Tidak ada waktu, tidak ada tempat, tidak ada apapun. Dia satu-satunya. Kalau terjadi kepada angka, kenapa tidak terjadi kepada Allah Azza wa Jalla? Mereka terdiam. Kemudian mereka mengatakan, ya Abu Hanifah, kalau begitu, kemana Tuhanmu mengarah? Kalau seandainya Tuhanmu mengarah ke barat, kemudian orang-orang barat bermaksiat, akhirnya mengarah lagi ke timur, rupanya orang-orang timur bermaksiat, kemudian mengarah lagi ke selatan, rupanya orang selatan bermaksiat, dan begitu seterusnya. Sebenarnya Tuhanmu itu ngarah kemana? Ke barat kah? Ke timur kah? Atau kemana? Kata Abu Hanifah, gini saja, kamu lihat lampu ini, lampu yang menerangi di sini. Ketika kita nyalakan lampu di sebuah ruangan, kemana arah cahaya lampu itu? Apakah arah cahaya lampu itu ke satu titik, ke barat saja, atau ke utara saja, atau ke timur saja, atau ke selatan saja? Maka mereka mengatakan, ya cahayanya ke semua arah katanya. Kalau itu terjadi pada lampu, bahwa cahayanya bisa mengarah ke semua arah, maka Allah Tuhanku dan Tuhan kalian tentu lebih hebat dibandingkan lampu. Dia tidak mengarah ke satu titik, tapi semua mengarah ke satu alam semesta ini. Setelah itu mereka bertanya lagi, ya Abu Hanifah, kalau begitu siflana rabbak, coba sifatkan Tuhanmu kepada kami. Apakah dia padat seperti batu? Apakah dia cair seperti air? Ataukah dia melayang seperti asap? Tuhanmu itu seperti apa katanya? Kata Abu Hanifah, pernah enggak kau duduk di samping orang sakit? Pernah? Pernahkah kau melihat orang sakit sampai mati? Pernah? Oh, kau lihat orang itu mati? Iya, kami melihat dia mati. Kamu melihat kematiannya? Kami melihat kematiannya. Orang hidup itu karena ruh, dan orang mati karena ruhnya hilang. Berarti kalian melihat ruh ya? Berarti kalian melihat ruh ya? Ketika melayang dari tubuh orang, kalian melihat ruh ya katanya. Ya tidak melihat ruh lah ya Abu Hanifah. Seandainya kalian bisa mensifatkan ruh kepada saya akan sifatkan Tuhan saya kepada kalian katanya. Jadi dibalik sama dia. Artinya ketika kalian tidak sanggup mensifatkan ruh, bagaimana saya mensifatkan Tuhan? Ruh itu bagian daripada makhluknya. Akhirnya mereka terdiam. Sampai akhirnya mereka bertanya lagi soal penduduk sorga. Ya Abu Hanifah, saya dengar bahwa penduduk sorga itu kerjanya makan minum, tapi tidak buang hajat. Kok bisa katanya? Kan gitu ya. Makan aja, minum saja. Lalu isi perutnya kemana dibuang?
Kata Abu Hanifah, begini saja, saya, kalian atau semua orang pernah hidup di dalam perut ibu kita kan 9 bulan, dan bayi dalam kandungan ibu itu tidak mungkin tidak ada asupan makanan dan minuman. Pasti ada asupan makanan, pasti ada asupan minuman. Lalu kemana bayi itu beraknya? Apa ada toilet dalam perut ibu kalian? Ada toilet dalam perut ibu kalian gitu kan? Kan tidak ada. Itu terjadi kepada kita di dunia, apalagi di akhirat, di sorga. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah segala sesuatu mampu. Kenapa kalian bertanya soal itu? Kemudian ya Abu Hanifah, baik, saya dengar di sorga itu kenikmatan bertambah. Kalau orang itu di sorga itu makin hari makin ganteng, makin hari makin cantik gitu kan. Mereka mengkiaskan dengan urusan dunia. Orang kan kalau makin berumur makin jelek kan begitu. Makin banyak makan makin gemuk kan gitu ya. Kok di sorga kan bertambah terus nikmatnya. Bagaimana ini Abu Hanifah? Kata Abu Hanifah, saya akan contohkan di dunia dengan ilmu. Ilmu ini kalau diajarkan seperti saya seperti ini nih, mengajarkan ilmu sama antum, maka pengetahuan saya bertambah dan bertambah. Setiap saya mengajar ilmu pasti bertambah, tidak mungkin bertambah, pasti bertambah, ada pengetahuan baru kalau saya ajarkan itu. Tapi kalau saya tidak ajarkan ilmu ini pasti berkurang, lupa segalanya. Di dunia terjadi bahwa sesuatu yang tidak bisa dilihat bisa bertambah. Ilmu kan tidak bisa dilihat kan gitu ya, karena itu pengetahuan, tapi bisa bertambah, apalagi di sorga. Dari sini mereka mengatakan, ya sudah, saya ingin bertanya, ini pertanyaan pamungkas ini, 3 soalan. Kalau engkau bisa menjawab wahai Abu Hanifah, kami beriman, kami akan tobat mengikuti agamamu. Tapi kalau tidak, berarti engkau kalah dalam debat. Kata Abu Hanifah, ya sudah, apa 3 soalan itu? 1, kamu katakan Tuhanmu tidak dilahirkan. Tuhanmu sudah ada sejak sebelum segala sesuatu ada, macam-macam. Sekarang tunjukkan kepadaku bagaimana cara melihat Tuhanmu. 1. Yang kedua, Tuhanmu telah menciptakan iblis atau jin dari api. Kemudian dia bermaksiat kepada Allah, akhirnya dia dimasukkan ke dalam neraka, dan neraka itu api. Macam mana api diadab dengan api? Apa yang akan dirasakan? Harusnya sesuatu yang tercipta dari api diadab dengan air lah, supaya dia padam kan gitu. Kemudian yang ketiga, saya dengar bahwa segala sesuatu itu terjadi karena takdir Allah. Ya, kata Abu Hanifah. Lalu apa manfaatnya pahala dan dosa kalau semua sudah ditakdirkan? Contoh, kita ngaji ini sudah ditakdirkan. Lalu apa kemudian kaitan dengan pahala dan dosa? Kalau kita sholat sudah ditakdirkan, ngapain kita mencari pahala? Memang takdirnya sudah sholat kan itu. Kalau seseorang maksiat, memang takdirnya dia maksiat. Apa urusan dengan pahala dan dosa gitu maksudnya? Kata Abu Hanifah, oh, kalau untuk 3 pertanyaan ini tidak bisa kujawab dengan lisan katanya. Ini harus dijawab dengan perbuatan. Terserah engkaulah Abu Hanifah, mau dengan lisan mau dengan perbuatan, yang penting jawab 3 soalan ini. Kata Abu Hanifah, dia izin kepada Amirul Baldah itu, kepada gubernur, maaf Pak Gubernur, ada enggak bejana yang terbuat dari tanah? Oh ada, datangkan kemari. Ada mangkok dari tanah diisi air. Bangkitlah Abu Hanifah, ini anak-anak, mendekati pemimpin zindik ini, lo dikepruk kepalanya sama itu. Dia ambil bejana, pas dekat dipukul kepalanya, buak gitu kan, keluar darahnya. Jadi pemimpin zindik ini mengatakan kepada Amir, ya Amir, lihat kelakuan Abu Hanifah, dia tidak menjawab malah menyakiti saya katanya. Hukum dia wahai Amir katanya. Kata Amir, ya Abu Hanifah, kenapa kau tak jawab, kenapa kau menyakiti orang? Kata Abu Hanifah, begitu jawabannya, itu jawabannya. Amir makin bingung, semua orang bingung. Apa maksud wahai Abu Hanifah? Orang itu sampai menjerit dan berdarah.
Kata Abu Hanifah begini Amir, dia mengatakan bahwa saya disuruh mensifatkan Tuhan. Bagaimana cara melihat Tuhan? Ya Tuhan tidak bisa dilihat. Saya ingin tanya kepada anda wahai ra'su zanadiqah, kamu waktu saya kepruk kepalamu itu sakit atau tidak? Sakitlah, mau dikepruk ya sakit. Pukul ya sakit kan gitu ya. Saya tanya sama kamu, coba sifatkan sakitmu seperti apa? Sakitmu itu bentuknya kayak apa? Kotak kah, segitiga kah, segi empat kah? Seperti apa sakitmu itu? Kau kan hanya bisa merasakan saja sakit, tetapi kamu tidak bisa menggambarkan bentuk sakitnya kayak apa. Sama dengan Tuhanku, kita tidak bisa melihat Tuhan kita, tapi kita bisa merasakan keberadaannya. Satu. Yang kedua, bukankah kita tercipta dari tanah? Yang saya pukulkan kepalamu itu tanah, bukan besi. Katanya kalau seandainya setan terbuat dari api, diazab dengan api, tidak merasakan apapun, kenapa kau kesakitan? Harusnya kau diam saja lah kan begitu. Kan sama-sama dari tanah katanya kan itu. Kemudian yang ketiga, bukankah ketika aku pukul kepalamu kau menjerit tadi? Ini semua takdir Allah kan? Sudah ditulis Lauhil Mahfuz kan? Iya, sudah ditulis Lauhil Mahfuz, kata pemimpin zindik. Lalu kenapa kau teriak sama raja minta tolong? Gitu. Harusnya kau diam saja kalau sudah ditulis. Kenapa kau minta sama raja supaya menghukum aku? Menunjukkan bahwa dalam takdir itu bukan berarti semata-mata menyandarkan kepada takdir, tapi di situ juga ada pahala dan dosa. Ya. Ada pahala walaupun sudah ditakdirkan, tetap aja kita sholat, kita menjauh maksiat, kita cari pahala, menghindari dosa. Ya. Dari situ terdiamlah orang ini. Akhirnya kemudian mencium kening Abu Hanifah, dan mereka pun sadar itu takwilan tadi, takwilan mimpi Abu Hanifah. Ini perdebatan terjadi antara Abu Hanifah dengan Zanadiqah.